Di komen tadi juga udah pada ditanyain ya, kayak pada semangat banget. Terus aku juga mau ngucapin makasih udah mau attend di kelas aku sore hari ini, apalagi sekarang hari Senin. Biasanya tuh kalau hari Senin masih ada vibes-vibes hari Minggu gitu ya, kayak pengen masih males-malesan. Tapi kalian semangat banget nih belajar sampai sore hari kayak gini. Dan sekarang juga udah bulan November nih teman-teman, habis ini bakal Desember dan it's closer to UTBK ya. Jadi kalian semangat terus, semangatnya. Kalau misalnya kalian kayak demot gitu tuh wajar banget, nggak apa-apa banget, kayak take rest bentar, tapi jangan lupa untuk tetap belajar dan ingat goals kalian ke depannya. Oke? Jadi sekarang udah siap belum nih pada mau belajar nih? Kalau udah siap, boleh kasih reaction dong, reaction jempol. Oke. Jadi kalau gitu udah pada siap semua, aku start share screen ya. Udah kelihatan belum ya slide aku? Oke, udah ya. Jadi sesuai sama di Publiannya di media sosialnya Bersinar, hari ini kita bakal belajar sistem informasi geografis atau SIG. Kita belajar materi geografi bareng aku, Gani Maeda. Oke, next. Bakal kita mulai dulu dari pengertian SIG. Sebelumnya ada yang udah baca-baca atau udah pernah mempelajari nggak kira-kira SIG ini kita bakal belajar tentang apa? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin masih baru belajar ya kali ini, pertama kali nih belajar tentang SIG. Jadi, SIG itu masih nyambung nih teman-teman sama pembahasan di materi aku sebelumnya, yaitu penginderaan jauh. Jadi kayak masih berkaitan gitu. Jadi SIG itu adalah gabungan dari perangkat komputer dan perangkat lunak yang berguna untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan menganalisis data geografi. Nah, hasil dari GSG ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Jadi pada dasarnya SIG itu suatu metode gitu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, yang data-data yang berhasil dianalisis itu nanti bisa kita gunakan. Kayak membantu banget lah pokoknya SIG itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerjanya SIG itu? Gimana sih data-data itu bisa diproses sampai bisa kita manfaatkan gitu. Jadi di sini urutan kerjanya itu ada 3. Yang pertama ada proses penginputan data, yang kedua proses itu sendiri, dan yang terakhir adalah output. Nah, apa sih yang dimaksud dengan input? Sesuai dengan namanya, input tuh ya memasukkan data. Jadi kayak mengumpulkan, memasukkan, dan mempersiapkan data-data geografi. Data-data geografi itu dapat diambil, dapat diperoleh dari yang penginderaan jauh kemarin tadi. Jadi di sini setelah diinput datanya, setelah kita punya datanya, baru ada yang namanya pemrosesan di sini. Jadi di sini data-data tersebut diproses dan dianalisis sehingga datanya tuh menjadi data yang tepat dan akurat. Nah, setelah diproses ini tadi ada yang namanya output. Jadi setelah kita input, kita memproses, ada yang namanya output. Output ini adalah hasil keluar dari proses yang sudah dilakukan tadi. Hasilnya tuh berupa penyajian data. Nah, data ini dapat berupa tabel, grafik, atau peta elektronik. Jadi hasil dari sistem informasi geografis ini, hasil dari SIG itu berupa output. Nah, outputnya apa? Outputnya ini bisa data yang berupa tabel, grafik, ataupun peta elektronik. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Oke, kalau misalnya aku hitung sampai 3, belum ada yang on mic, aku lanjut ya slide-nya. 1, 2, 3. Oke, mungkin masih jelas. Sekarang kita bakal lanjut ke
kita bahas nih kayak tadi kan di SIG itu ada 3 proses. Nah, dari proses itu kayak apa aja sih yang dibutuhkan? Masa cuma proses doang kayak nggak ada alat dan bahan lah istilahnya. Jadi di sini selanjutnya bakal kita bahas tentang komponen-komponen yang ada di SIG. Sebelumnya suara aku putus-putus nggak ya? Enggak kok, Kak. Enggak. Oke. Jadi komponen-komponen SIG ini kita lihat ada beberapa pointer nih teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pointer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini merupakan salah satu komponen yang ada di SIG. Jadi apa aja sih hardware yang digunakan di dalam SIG ini? Yang pertama adalah digitizer. Nah, digitizer ini adalah alat pengubah data menjadi kata-kata digital kayak atau istilahnya tuh alat pengubah data menjadi data vektor, itu yang namanya digitizer. Nah, yang kedua tuh adalah plotter. Plotter ini alat untuk mencetak ukuran besar. Jadi kalau misalnya kita mau bayangin plotter itu sama kayak printer, tapi ukurannya tuh jauh lebih gede. Kayak kalau misalnya kita mau cetak suatu banner yang gede banget tuh kan nggak mungkin kan kalau kita ngeprintnya dari printer. Jadi pakai yang namanya plotter. Jadi plotter itu sebuah alat yang untuk mencetak, tapi ukurannya yang super gede gitu. Terus hardware juga ada yang namanya CPU. Nah, CPU ini adalah pusat pemrosesan data digital. Terus ada CPU tuh kalau misalnya di komputer ada yang alat kotak itu kayak home-nya. Kalau misalnya CPU-nya nggak nyala, ya komputernya nggak nyala. Jadi itu namanya CPU. Jadi CPU tuh kayak jantungnya gitu, kayak pusat pemrosesannya. Terus ada VDU. VDU itu adalah Visual Display Unit atau layar monitornya. Terus ada disk drive. Disk drive ini bagian CPU yang menghidupkan program, kayak tombol on off-nya berarti itu. Terus yang terakhir adalah tape drive. Tape drive itu adalah bagian CPU untuk menyimpan data-data tadi yang udah kita proses. Terus kalau yang kedua, kalau ada hardware pasti ada software-nya. Software ini apa? Software ini adalah perangkat lunak. Nah, software ini sistem modul yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Contoh dari software ini atau perangkat lunak adalah kayak aplikasi itu teman-teman. Yang pertama adalah aplikasi ArcGIS. Itu tuh yang aplikasi yang paling canggih gitu, kayak perangkat lunak yang paling canggih dan yang paling sering digunakan. Itu yang namanya ArcGIS. Kalau kalian mau tahu tuh kayak aplikasi gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku tadi sempet nyari kayak gini. Jadi kayak ada websitenya gitu online, terus nanti kayak bisa di kalau nggak salah di download gitu, terus kayak kalian pakai deh aplikasinya gitu. Terus untuk yang komponen lainnya ada data dasar. Data dasar ini maksudnya data-data yang akan kita proses gitu. Jadi bisa disebut bahwa data itu adalah komponen utama dalam SIG. Kalau misalnya nggak ada data, bisa-bisanya ini nggak berjalan gitu prosesnya. Karena kalau misalnya nggak ada data, apa sih yang mau kita proses gitu. Terus tentunya ada sumber daya manusia atau biasa disebut dengan brainware. Jadi kalau misalnya udah ada perangkat keras, perangkat lunak, ada data, tapi nggak ada manusianya, jadi siapa gitu yang mau memproses? Kayak nggak ada kan, kayak nggak bisa yang memproses datanya, mengolah, kayak mengontrol, itu nggak ada kan. Jadi harus ada manusianya. Dan yang terakhir, harus ada prosedur. Prosedur tuh penting banget teman-teman, karena kalau misalnya nggak ada prosedurnya, pasti bakal chaos kan prosesnya, dan itu kayak kita nggak suka kan sesuatu yang chaos, jadi pasti harus ada prosedur dalam SIG ini. Oke, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis data, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai komponen SIG? Halo, kayak tadi ya, berarti kalau aku hitung sampai 3 dan belum ada yang on mic, aku next ke materi berikutnya. 1, 2, 3. Oke, aku next ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai
jenis-jenis data dan struktur di SIG ini. Jadi sebelumnya data itu dibagi jadi dua. Yang pertama data spasial dan data atribut. Sekarang kita bakal masuk ke yang namanya data spasial dulu. Jadi data spasial ini ada banyak nih teman-teman kata gantinya, sinonimnya. Jadi kalau misalnya di soal ada yang nyebut data grafis, data spasial, data ruang, itu ternyata sama aja. Itu cuma sinonim doang, tapi sebenarnya mereka itu sama. Jadi data grafis itu biasanya berupa gambar, umumnya itu berupa gambar. Nah, di sini ada dua bentuk data grafis. Yang pertama adalah data raster, yang kedua adalah data vektor. Nah, data raster ini, apa sih bedanya data raster dan data vektor? Dua-duanya kan sama-sama data spasial, tapi data spasial ini tetap kita di-divide lagi jadi dua, namanya data raster dan data vektor, dan mereka tetap ada bedanya meskipun mereka sama-sama data spasial. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, data raster itu format data gambarnya tersusun atas sel-sel persegi atau pixel. Nah, kalau misalnya kalian pernah nih take foto terus kayak kalian zoom sampai yang benar-benar ngezoom banget tuh kan pasti kayak ada kotak-kotaknya kan. Nah, itu yang namanya pixel. Jadi, data raster ini pokoknya yang bersumber dari foto. Jadi, apa yang termasuk data raster? Yang termasuk data raster itu adalah hasil dari foto udara dan citra satelit. Gitu. Yang kedua adalah data vektor. Nah, data vektor ini kayak gimana sih maksudnya? Jadi, data vektor ini format gambarnya itu didasari oleh titik-titik vektor yang memiliki arah dan koordinat. Jadi pokoknya dia kayak ada titik-titik ada titik-titik gitu. Nah, bentuknya vektor itu dapat berupa titik, garis, dan poligon. Nah, yang termasuk data vektor ini adalah gambar yang dihasilkan oleh aplikasi CorelDRAW. Misalnya kalian pernah coba gambar-gambar gitu di aplikasi CorelDRAW, pasti kayak ada garis-garis, kalian kayak disuruh ngevektorin gambar. Nah, ngevektorin gambar itu berarti kalian kayak bentuk garis-garis gitu di gambar kalian kayak gitu. Jadi bedanya aku ulangin lagi, kalau data raster pokoknya kata kuncinya ada di pixel. Kalau data vektor kata kuncinya ada di garis-garis. Contohnya data raster itu foto udara dan citra satelit. Pokoknya foto yang diambil dari kamera itu namanya data raster. Dan kalau data vektor itu maksudnya gambar yang dihasilkan oleh aplikasi CorelDRAW yang biasanya kayak garis-garis, titik-titik kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Halo, halo. Oke, teman-teman, aku lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita bakal mempelajari tentang kayak cara input dari data grafis itu. Tadi kan di urutan proses kerja SIG kan ada yang pertama tuh input. Nah, sekarang kita bakal cari tahu gimana sih cara input atau memasukkan data grafis tadi. Yang pertama ada yang namanya digitasi peta. Nah, digitasi peta ini maksudnya adalah mengkonversi data analog ke dalam bentuk data spasial. Jadi data analog yang dimaksud ini adalah peta, dan data spasial yang dimaksud tuh vektor. Kan data spasial ada dua, raster dan vektor. Nah, kalau di digitasi peta ini maksudnya yang memasukkan data peta ke dalam bentuk data spasial, kayak di convert gitu datanya. Pakai apa? Dia menggunakan yang namanya digitizer tadi. Oke. Terus kalau proses yang kedua namanya ada scanning. Scanning itu dia mengkonversi data analog yang berupa peta ke dalam bentuk data spasial. Kali ini data spasialnya yang berupa raster. Dia pakai apa? Pakai alat yang namanya scanner. Terus untuk yang ketiga namanya adalah image processing. Yang namanya aja image processing. Jadi dia tuh mengkonversi data spasial raster. Kalau kalian ingat kan data raster tadi tuh berupa foto yang pixel. Nah, makanya dia namanya image processing. Karena dia mengkonversi data raster. Data raster tadi bentuknya kan pixel, jadi berarti dia tuh dari foto.
Nah, jadi ini tuh mengkonversi data spasial raster yang sudah tersimpan di komputer ke bentuk vektor. Jadi data raster ini bisa dikonversi ke bentuk vektor. Pakai apa? Pakai namanya software pengolah gambar. Kayak gitu. Nah, terus untuk data selanjutnya, jenis data selanjutnya adalah yang namanya data non-grafis atau atribut atau keterangan. Jadi ini cuma sinonim aja ya teman-teman. Kalau misalnya di soal ada yang nyebutin data atribut, tapi kalian kayak ingatnya tuh data non-grafis. Gak apa-apa, karena itu tuh sama sebenarnya data atribut, non-grafis sama keterangan tuh sama aja sebenarnya. Jadi berbeda sama data spasial yang notabene berupa gambar. Kalau data atribut ini kita kayak berupa narasi. Nah, maksud dari narasi dan anotasi ini apa? Jadi anotasi banget nggak mau itunya. Halo, halo. Oke, mungkin ke unmute ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Jadi maksud dari anotasi ini adalah kelengkapan dalam penyajian data spasial. Jadi kayak misalnya nama-nama jalan, sungai, atau kota. Jadi, maksud data atribut ini kayak keterangan-keterangan itu kayak tulisan-tulisan yang ada di, misalnya kan bentuk output-nya tadi peta. Nah, jadi data grafisnya itu berupa gambar, kalau data non-grafis atau atributnya tuh kayak berupa keterangan-keterangan gitu, kayak tulisan-tulisan. Ini ada gambar sungai Kapuas gitu. Nah, data atributnya keterangannya gitu, kayak tuh nah, ini adalah sungai Kapuas, terus kayak gimana gitu. Dijelasin nih yang namanya data non grafis tulisan. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain nggak apa-apa banget, langsung Oke ya, kayak belum ada yang mau nanya juga sejauh ini. Aku anggap lumayan jelas yang aku jelasin. Sekarang aku mau next. Nah, jadi tadi kan ada jenis-jenis datanya kan. Sekarang itu kita bakal bahas yang namanya sumber data dasar. Tadi kan kayak datanya ya udah kayak jenis-jenis doang. Sekarang kita bakal bahas kayak data itu tadi kita dapetin dari mana sih. Makanya sekarang kita bakal tentang sumber data dari SIG ini. Jadi sumber-sumber data yang di SIG ini dapat kita jumpai gitu dari 3 sumber. Yang pertama ada data lapangan, yang kedua data peta, dan yang ketiga adalah data penginderaan jauh. Bedanya apa? Jadi sebenarnya bedanya ini udah terlihat dari nama-namanya teman-teman. Yang namanya data lapangan, kalau misalnya boleh tolong di unmute nggak? Oke, thank you. Halo? Oke, nggak apa ya, aku lanjut aja. Sebenarnya ini tuh perbedaannya bisa kita lihat dari namanya doang, teman-teman. Jadi kalau misalnya data lapangan, maksudnya tuh ya data yang benar-benar kita peroleh langsung dari lapangan. Kayak kalau misalnya ada yang namanya penelitian, kan ada kayak data lapangan, data bla 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 gitu ya. Namanya data lapangan tuh berarti data primer yang benar-benar kita dapetin sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian kita di lapangan. Jadi data lapangan ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Jadi kayak penginderaan jauh tuh nggak bisa nangkep data-data ini. Makanya kita sebagai brainware gitu yang mencari langsung data lapangan ini sesuai dengan faktanya yang ada di lapangan tersebut. Jadi contohnya adalah kayak kepadatan penduduk, jenis tanah gitu-gitu. Karena kalau misalnya dari penginderaan jauh kan bentukannya cuma foto doang ya, cuma gambar. Kan nggak bisa ngelihat kayak jenis tanahnya ini jenis tanah apa, tanah humus kah, tanah apa. Makanya kita sebagai brainware yang ngambil data lapangan ini. Terus untuk yang kedua ada yang namanya data peta. Jadi data peta ini diperoleh sesuai dengan namanya, lagi-lagi data peta ini diperoleh dari peta. Nah,
Data dari peta ini kemudian yang kita ubah ke dalam bentuk digital di SIG tadi. Gimana cara ngubahnya? Cara ngubah data peta ke dalam bentuk digital tadi bisa kita pakai yang namanya digitasi peta dan proses scanning kayak yang udah aku jelasin di sebelumnya tadi. Nah, data peta ini digunakan sebagai masukan dalam SIG kayak buat tambah-tambahan gitu. Terus untuk yang terakhir ada yang namanya data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini diperoleh dari citra dan foto udara sesuai dengan namanya kan. Jadi data penginderaan jauh ini diperoleh dari kayak proses penginderaan jauh yang udah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Terus buat reminder aja kalau data yang citra itu adalah gambar permukaan bumi yang diambil melalui satelit, sedangkan yang foto udara ini berupa gambar atau foto permukaan bumi yang diambil melalui pesawat udara. Jadi bedanya gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau menanggapi, nanya atau lain-lain gitu? Oke. Kayaknya dari tadi kayak diem-dieman nih ya teman-teman. Kayak gak enak juga kalau diem-dieman doang. Ada nggak yang mau nanya? Aku nggak bakal nunjuk-nunjuk kok, kayak cuman mau mancing aja, kayak ada nggak nih yang mau nanya-nanya? Oh my god, di sini ada yang nanya ya dari tadi. Sorry banget teman-teman, kayak aku nggak bisa ngeliat chat gitu karena nanti bakal kelihatan nggak sih ini di layar aku. Pokoknya di sini ada yang nanya tadi tentang software ya. Cara kerja software itu gimana? Jadi cara kerja software tuh ya dari sistemnya, dari aplikasinya gitu. Jadi kita kayak tinggal mainin aja aplikasinya. Di situ kayak udah ada pengaturannya sendiri gitu loh dari softwarenya sendiri. Terus software itu kayak aplikasi yang buat ngolah-ngolah. Bener banget. Oke. Sekarang kita masuk kayak tanya jawab buat yang materi-materi doang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya selesai materi ada yang mau diobrolin kayak mau lanjut kemana atau belajarnya kayak gimana itu kita bahas nanti, oke? Dari sini, dari sumber data dasar, ada yang mau ditanyain nggak? Karena abis ini kita bakal masuk ke yang namanya analisis. Oke, boleh di next ya, katanya di chat. Nah, ini ada beberapa analisis yang ada di dalam SIG. Jadi kayak dari data-data tadi, kalau misalnya kita nggak mengolah, kita nggak analisis, kayak nggak bakal berguna juga dong data yang udah kita dapet gitu. Jadi SIG ini ada di dalam SIG ada beberapa analisis yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis overlay atau tumpang susun. Jadi analisis overlay ini maksudnya adalah penggabungan beberapa peta menjadi peta baru. Biasanya ini tuh banyak gitu loh di tryout kayak atau di UTBK bahkan atau di SIMAK kemarin aku lupa. Pokoknya kayak proses overlay ini kayak kalau misalnya pertanyaan tuh biasanya kayak gini. Jika Andi gitu mau membuka suatu lahan, ingin membuka lahan stroberi, peta apa saja yang dibutuhkan dalam proses overlay. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau membuka lahan stroberi, kayak butuh peta apa aja sih buat di overlay. Gitu. Jadi biasanya jawabannya kalau kayak gitu tuh yang pertama ada peta topografi itu pasti, terus peta jenis tanah, sama peta curah hujan. Kayak dalam analisis SIG ini, kayak dalam analisis overlay ini butuh 3 peta itu untuk kemudian dianalisis dan kayak hasilnya nanti kayak bakal tunjukin kayak tanah ini cocok nih buat perkebunan stroberi atau enggak kayak gitu. Jadi analisis overlay itu biasanya contoh-contoh soalnya kayak gitu. Terus yang kedua ada yang namanya analisis buffer. Analisis buffer ini
dengan pembuatan batas atau poligon baru. Buat apa kalau analisis buffer ini? Jadi analisis buffer ini maksudnya adalah dia tuh analisisnya digunakan untuk menjangkau area atau kayak radius gitu. Biasanya kalau misalnya di soal tuh contohnya kayak untuk mendeteksi area kebocoran gas gitu. Jadi kalau misalnya pakai analisis buffer ini kayak dibuat batas gitu, kayak misalnya sebenarnya area kebocorannya gas itu di sini, tapi kita mau menganalisis kayak seberapa jauh sih terjadinya kebocoran gas ini, makanya digunakan analisis buffer kayak dipakai batasan gitu. Jadi kayak menelitinya, menganalisisnya cuma di daerah sini doang gitu. Terus untuk analisis yang ketiga adalah analisis yang namanya klasifikasi atau analisis sebaran. Jadi maksudnya analisis ini tuh mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang baru, kayak diklasifikasiin gitu, kayak digolong-golongin, dikelompokkan datanya biar lebih gampang gitu nganalisisnya, teman-teman. Terus untuk yang terakhir adanya analisis networking atau jaringan. Maksudnya ini analisisnya itu bertolak pada jaringan yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis yang terhubung. Jadi contohnya nih kalau misalnya yang analisis jaringan ini kayak analisis jaringan telepon gitu, jaringan telepon dari suatu daerah ke daerah lain gitu. Kayak kita pakainya analisis jaringan atau networking kayak biar lebih gampang gitu kan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? On mic aja teman-teman, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya nanya di chat, kayak susah gitu aku taunya. Oke, aku hitung sampai. Kak, kalau buat nanti kan kalau misal pakai overlay itu nanti dianya butuh peta topografi dan lain-lain, itu beda materi ya, Mbak? Nggak masuk SIG ya? Maksudnya ini tuh masuk SIG yang namanya analisis overlay itu, maksudnya peta-peta tadi tuh dia bakal ada bab sendiri buat bab peta, tapi tetap kalau misalnya yang tentang analisis overlay itu yang bukan peta tuh masuk materi SIG gini gitu nggak maksudnya? Atau aku kurang Iya, lengkap? Kak. Benar-benar. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, misal analisis kepadatan penduduk misal. Nah, itu masuknya analisis klasifikasi apa buffer ya? Kalau misalnya kayak gitu, masuknya klasifikasi. Soalnya kalau misalnya buffer kan kayak ngebuat batasan, ngebuat batasan buat kayak suatu bukan bencana, kayak suatu peristiwa gitu. Kayak misalnya kita mau analisis yang tadi kebocoran pipa gas gitu. Jadi kita pakai analisis buffer, kenapa? Karena dia tuh ada ngasih batasan gitu loh. Jadi kayak buat yang analisis di daerah ini doang. Gitu. Kalau misalnya tadi kan kepadatan penduduk, kita bisa pakai klasifikasi, bisa dikelompok-kelompokkan gitu loh data yang kita dapat. Misalnya data ini kita punya bentukannya data tentang kayak misalnya angka kelahiran. Di data ini kita dapat data mengenai kayak angka apa gitu. Nah, biar lebih gampang, biar kita bisa mengetahui kepadatan penduduk itu, pakainya yang klasifikasi, kayak pakai dikelompokin gitu loh data-datanya, biar lebih gampang juga. Kayak gimana? Tapi itu bentuknya gambar gitu ya, Kak? Peta gitu ya? Atau gimana? Bentuknya datanya kan tadi ada dua, yang namanya data grafis sama data yang non-grafis. Kalau misalnya data grafis, ya bentukannya gambar. Oh, oke. Kasih, Kak. Ada yang private chat ke aku. Stephanie Claudia Ezra bisa kayak on mic gak? Maksudnya titik dan garis tuh yang di mana?
Enggak kan, maksudnya aku masih bingung aja. Maksudnya titik garis yang terhubung itu kayak gimana? Berarti Bentuk yang petanya. mana ya? Titik dan garis. Yang data vektor. Itu tadi yang peta yang paling bawah. Yang analisis Oh, jaringan yang atau network. analisis networking ini, oke. Jadi maksudnya yang saling terhubung, titik dan garis yang saling terhubung itu maksudnya kayak bukan ada beneran titik dan ada beneran garis. Jadi kayak itu titik dan garis maya gitu loh. Kalau misalnya itu dipakainya buat analisis analisis networking kan, maksudnya jadi kayak biasanya tuh analisis networking ini dipakai buat kita menganalisis kayak jaringan telepon gitu. Nah, kalau misalnya di data kan ada kan kayak misalnya network ini tuh nyambungnya kemana itu yang maksudnya ada garis dan titik yang terhubung. Kayak itu tuh sebenarnya cuma garis dan titik yang maya, kayak di dalam kenyataannya tuh nggak ada garis dan titiknya. Tapi kalau misalnya dilihat dari data itu tuh kayak jaringannya terhubung gitu. Gimana? Kayak get the point? Or masih confused? Paham Kak. Kalau jalanan itu pakai peta apa Kak? Kayak gimana? Jalanan. Kalau jalanan misalnya kita mau menganalisis kayak jalan ini nyambungnya kemana, bisa kita pakai yang networking juga. Karena kan dia kayak terhubung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di peta, jalan ini kan kayak bernetworking gitu loh, kayak lurus aja, kayak berkesinambungan gitu, ada networkingnya gitu dari jalan-jalan. Ataupun kayak kita mau menganalisis kayak stasiun kereta api, itu bisa pakai networking juga. Karena kan dia sambung-nyambung kayak gitu. Itu biasanya yang soal kemacetan nggak sih Kak jatuhnya? Kalau nggak salah. Iya, yang networking kan? Iya, yang networking. Ya, biasanya kayak gitu. Tapi kayak selama kemarin aku belajar dan tryout and akhirnya UTBK, yang paling sering soal keluar sih yang ini ya, kayak yang analisis overlay atau tumpang susun nih kayak sering banget keluar. Gitu. Oke, kayak ini ada yang nanya, ini masuk ke analisis spasial bukan? Analisis spasial kurang tahu ya aku ini, karena ini cuma analisis in general aja, kayak analisis dalam SIP. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kita masih ada beberapa slide lagi sebelum kita kuis. Oh iya, iya, oke. Oke. Nah, Data spasial itu yang berdasarkan tempat gitu kan? iya, kalau berdasarkan namanya sih kayak spasial pasti berdasarkan tempat gitu. Jadi analisis tempatnya. Oke, sekarang kita lanjutin ke pembahasan tentang manfaat dari SIG. Kayak kenapa sih SIG ini digunakan gitu? Sebenarnya apa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Jadi di sini manfaat SIG ada dalam 3 bidang. Yang pertama di bidang sumber daya alam, yang kedua di bidang pembangunan, dan yang terakhir di bidang sosial. Nah, di bidang sumber daya alam ini maksudnya SIG itu dapat berperan dalam membantu mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, persebaran kawasan lahan, dan pengawasan daerah bencana alam. Terus untuk yang perencanaan pola pembangunan ini, jadi kayak untuk tata ruang kota gitu, misalnya di daerah Jakarta nih mau ngebangun satu halte baru gitu. Tapi caranya kayak gimana? Kayak analisis yang benar kayak gimana? Haltenya ini kita mau taruh di mana dan rutenya kayak gimana? Bisa pakai SIG. Jadi SIG ini bermanfaat banget untuk perencanaan pola pembangunan atau tata kota. Terus untuk yang terakhir, manfaat SIG di dalam bidang sosial ini, maksudnya tuh SIG dapat membantu untuk mengetahui potensi dan penyebaran penduduk, pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, pemukiman penduduk, dan kawasan industri.
Kayak gitu. Jadi di bidang sosial nih berdasarkan tadi kayak analisis yang ada di SIG, terus data-data yang didapatkan, bisa banget SIG ini membantu untuk mengetahui potensi dan penyebaran penduduk, kayak gitu-gitu. Kayak pembangunan sekolah bahkan bisa kayak dianalisis pakai dari SIG ini gitu teman-teman. Oke, bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini selanjutnya adalah keunggulan di dalam SIG. Kenapa sih orang-orang tuh kayak SIG itu sebenarnya kenapa sih SIG itu bagus untuk digunakan? Jadi karena di sini SIG itu punya beberapa keunggulan. Yang pertama adanya pemrosesan data tuh cepat dan akurat. Karena tadi kan kayak banyak banget menggunakan hardware, software, terus pastinya ada campur tangan manusia juga yang mereka tuh ahli-ahli gitu. Jadi pemrosesan datanya itu bisa cepat dan sekali lagi akurat. Karena kalau misalnya cepet doang nggak akurat kan kayak sama aja bohong gitu. Terus untuk yang kedua, SIG ini fleksibel dalam melakukan visualisasi data. Terus dia tuh biayanya relatif murah dalam mengelola data. Terus untuk yang keempat, dia pengelolaan dan analisis data lebih akurat dan praktis. Yang terakhir adalah dia tuh fleksibel dalam memilih format data karena bantuan-bantuan dari itu tadi komponen-komponen yang ada di SIG, kayak ada banyak software yang bisa digunakan dan kayak hardware-hardware-nya gitu. Kenapa murah? Karena kayak kita tuh cuma butuh hardware dan software, terus kayak apalagi kan yang mengolah SIG itu kan ahli kan, jadi kayak kita nggak perlu capek-capek juga kalau mau menganalisis sebuah data gitu. Kayak paling cuman harganya bakalan jauh lebih murah kayak daripada kita yang melakukan analisis sendiri gitu. Jadi kayak it is worth it to use SIG ini. Oke, untuk yang terakhir adanya kelemahan nih teman-teman. Jadi walaupun seunggul apa suatu program gitu pasti bakal ada tetap kelemahannya karena nothing's perfect gitu. Yang pertama adalah teknologi pendukungnya sering berganti. Sebagaimana yang kita ketahui kan kayak hardware gitu-gitu kan pasti sering update kan. Kayak misalnya update iOS berapa, kalau misalnya pakai Apple or pakai Android yang versi sekarang udah apa ya, kayak mungkin udah sampai nggak tahu apa gitu, pokoknya kayak hardware-nya tuh sering-sering hardware dan di dalamnya software-nya itu sering ganti-ganti, sering update gitu. Jadi harus sering-sering banget ngecek updatean biar nggak ketinggalan sama teknologinya. Terus yang kedua kelemahannya itu kita membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Sekali lagi karena banyak banget kayak data-data yang harus diolah, terus metode-metodenya. Kalau misalnya sumber daya manusia yang nggak ahli, bakal chaos banget menggunakan SIG tadi, menggunakan software dan hardware-nya. Terus formatnya terlalu beragam. Terus untuk yang keempat, data 3D itu ternyata visualisasinya masih rendah. Terus yang kelima, kelemahannya tuh memerlukan banyak kelengkapan data. Sesuai yang udah kita bahas tadi kan kayak datanya banyak banget kan jenis-jenisnya. Terus untuk yang terakhir adalah update software yang tadi udah aku bilang. Kayak softwarenya kayak harus diganti sering-sering gitu, harus diupdate sering-sering biar nggak lemot, biar pemrosesan datanya bisa lebih akurat dan biar lebih tahu gitu loh fitur-fitur barunya yang ada di softwarenya kayak gitu. Oke. By the way ini cepet banget ya, kayak belum sejam gitu. Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Atau mau screenshot? Tapi nanti bakal di-upload kok kayaknya ini materinya. Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak sebelum kita kuis? Itu yang nomor 4, boleh jelasin ulang nggak Kak? Yang 3D visualisasinya. Oke. Jadi kenapa data visualisasinya masih rendah? Karena di dalam SIG tadi kan kita belajar kayak outputnya tuh cuman bisa berupa tabel, grafik, atau peta elektronik.
Jadi kalau misalnya kita mau buat outputnya berupa data 3D itu kayak masih bukan nggak mampu, kayak masih sulit, masih jelek gitu loh kayak hasilnya. Karena in advance kayak yang bagus itu SIG itu outputnya cuman bisa kayak berupa tabel, grafik ataupun peta elektronik di mana itu kayak cuman 2 dimensi doang kan. Kalau misalnya mau bentuk 3D yang benar-benar 3D itu kayak masih sulit dan visualisasinya masih rendah karena mungkin softwarenya tuh kayak belum ngedukung gitu loh, belum support buat menghasilkan output yang 3D kayak gitu. Ada following question? Oke, berarti teman-teman, karena kita habis ini mau kuis, aku mau stop share. Tapi sebelum itu, aku minta tolong kalian untuk screenshot ataupun ngefoto ini, slide yang ini, karena nanti selesai kelas, aku minta tolong kalian buat ngisi bit.ly-nya. Oke? Udah pada di-capture belum? Oke, aku close ya layarnya. Oke, mau langsung kuis atau kayak ngobrol-ngobrol bentar nih teman-teman? Kayak ada yang mau ditanyain nggak? Di luar materi hari ini juga nggak apa-apa. Biar kita kayak nggak cuman tahu sebatas nama di Zoom doang nih, kayak mau tanya-tanya gitu. Kakak kuliah di mana? Sama jurusan apa? Oke, aku sekarang maba di FHUI teman-teman. Kalau ada yang mau pengen masuk hukum juga, ayo kita ke FHUI. Iya, kakak sama jalurnya apa dulu? Oh, aku masuknya jalur SIMAK, teman-teman. Susah nggak sih, Kak, soal-soalnya? Soalnya saya pernah baca itu susah banget. Oh, kalau buat yang SIMAK, emang rada susah sih dibanding sama UTBK. Tapi gimana ya? Bakalan bisa kok kalau misalnya ada bukan metode, kayak ada trik gitu loh. Jadi kalau misalnya disimak tuh kan benernya +4, kalau salah -1 kalau nggak salah. Kalau if I'm not mistaken ya. Jadi kayak pinter-pinter aja gitu ngatur strateginya, mau bener berapa, mau ngisi berapa gitu. Terus Kak, pas waktu simak ada yang nggak diisi gak, Kak? Banyak banget, kayak apalagi yang matematika kan. FYI aku kan linjur. Aku linjur karena emang gak bisa banget matematika, kayak udahlah aku nggak mau matematika. Tapi pas SIMA kan ada kan yang namanya matematika. Soskum tuh ada lagi, muncul lagi, dan aku kayak udah nggak pernah belajar lagi tentang matematika, dan kayak ya udah aku cuma ngisi paling 3 atau 2, dan itu pun nggak yakin gitu loh bener atau enggak. Jadi baiknya kalau kita ragu nggak usah diisi gitu ya, Kak? Ya bener banget, jadi kayak mending kalian, aku tuh waktu itu kayak ngemaksimalin di TKA gitu. Ya aku kenal kok itu sama Kak Irfan tuh yang ngajar sejarah ya. Dia kayak kita sama-sama sekelas gitu sering banget. Kayak kita sama-sama reguler kan. Jadi kita sering prospek gitu. Terus kayak di organisasi juga sering ketemu. Kak sih pakai skor UTBK juga kan? Ya waktu simak kemarin disuruh input juga sih. Kayak apa namanya, UTBK-nya, kayak nomor UTBK-nya gitu. UTBK berapa? Berapa ya? Average lah, kayak ya kayak banyak banget yang skornya segitu tahun ini. Oke, di sini ada yang masih nanya nih, Kak, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas pakai analisis apa? Kalau analisis yang tadi kan yang mengatasi kemacetan itu mungkin
bisa pakai yang analisis yang pengelompokan tadi. Kan konsepnya kan kita sama kayak yang menganalisis kepadatan penduduk kan. Jadi kayak pakai analisis yang mengelompokkan data tadi, analisis sebaran namanya. Jadi kayak mengelompokkan data-data gitu. Atau sebenarnya itu kayak kalau menganalisis menganalisis tuh bisa pakai beberapa metode gitu. Kalau misalnya pakai buffer tuh juga bisa, karena kayak misalnya kan menganalisis kemacetan di daerah A, berarti di analisisnya tuh kita batasin cuman di daerah A doang yang kita analisis, daerah yang lain kayak kita hiraukan aja, karena kita mau menganalisis kemacetan di daerah sini doang, kayak biar daerah lain tuh nggak ikut kita proses juga datanya. Kayak gitu. Kalau analisis batasan pada aliran sungai, bisa pakai buffer juga, teman-teman. Tanya. Ini ada yang mau mati lampu ya? Ada yang mati lampu? Oke. Berarti di sini kita langsung start quiznya aja ya. Kita pakai Kahoot, teman-teman. Strategi dalam belajar kayak gimana? Aku jawab ini question terakhir ya. Di sini kita start quiz and then we're done. Strategi belajarnya karena aku linjur gain, yang pertama tuh aku belajar TKA-nya dulu karena aku ngerasa ketinggalan banget kan sama teman-teman yang IPS dari kelas 10. Kayak aku mikir banget kayak gimana ya cara mengejar materi 3 tahun IPS yang selama ini kayak belum pernah aku pegang. Jadi yang pertama pasti aku belajar TKA-nya dulu. Aku mulai dari sejarah, karena sejarah tuh menurut aku sulit dan kayak banyak banget, dan aku gak, gimana ya, kayak aku suka belajar sejarah tapi kayak sering kelupaan gitu loh saking banyak materinya. Makanya aku belajar sejarah dulu. Terus Iya. aku belajar TKA tuh kayak sampai Desember. Tuh kayak aku usahain kayak selesai materinya sampai Desember. Habis itu di Januari sampai April itu aku belajar soal-soal doang. And belajar TPS, belajar sebenarnya nggak dipisah gitu loh, kayak misalnya iya aku belajar TKA dulu tapi kayak aku tetap belajar TPS, tapi kayak nggak yang se ekstra itu, paham nggak? Kayak aku put my extra effort itu di TKA-nya kayak gitu. Oke, makasih juga ya kalian udah mau hadir di sini. Kita sekarang quiz dulu ya teman-teman, jangan pada live dulu. Udah kelihatan belum layarnya? Masih loading ya teman-teman. Wait. Oke, udah bisa join nih teman-teman, udah ada pin-nya nih. Karena kita ada 47 partisipan, aku tunggu sampai partisipannya 40-an deh. Oke. Yuk teman-teman join lagi. IG UGM Jaya, TBL gitu ya teman-teman. FEBUI 2022, amin. FEBUI mau apa nih prodinya? Manajemen atau akun atau apa?
Jawab dong yang FEB UI 2022 nih mau masuk jurusan apa? Ilmu ekonomi, Kak. Ilmu ekonomi. Oke, keren-keren. Vkom Unpad 2022. Nah, 31 partisipan nih teman-teman, aku tunggu ya. Kayak 9 partisipan lagi, mungkin 40 orang, biar asik gitu, kayak banyak gitu yang join. 9 lagi yuk. Oh, makin berkurang ya teman-teman. Ayo dong, kayak 10 orang lagi. Oke, 31 lagi. Yuk. 9 orang lagi yuk, biar 40 orang. Oke, mungkin. Oke, 32. 35 aja kali ya. 3 orang lagi yuk. 3 doang loh. Kita ada 45 orang di sini. Ayo, 32 doang join. Ini sampai 428 deh. Oke, 33. 2 lagi nih. Yang belum join yuk. Join dulu. Bentar doang kok, ini kayak cuma 10 soal. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, 16.28 aku mulai ya teman-teman. Boleh banget nih. Oke, udah 35. Oke, aku start aja kali ya. Tuh, cuma 10 soal doang kok teman-teman. Oke, yang berupa hardware. Coba diingat-ingat lagi. Hardware tuh yang mana sih? Oke, jadi jawabannya yang merah ya teman-teman. Kenapa? Bukan yang kuning. Yang kuning ini karena adanya data. Jadi data itu nggak termasuk ke dalam hardware. Terus kenapa bukan yang biru? Karena ada data dan manusia. Terus kenapa bukan yang hijau? Karena ada manusia. Diingat-ingat lagi, kalau misalnya manusia itu maksudnya brainware, dan kalau data itu adalah jenis komponen sendiri, nggak termasuk dalam hardware. Oke, kita lanjut. Oke, keren nih. Yang termasuk data atribut. Data atribut tuh kayak yang mana sih? Coba diingat lagi. Oke, benar banget. Yang ada data atribut itu yang kotak hijau. Karena diingat lagi ya teman-teman, kalau data atribut itu bukan berupa gambar. Yang namanya data atribut itu berbentuk narasi dan teks. Jadi yang termasuk dalam data atribut itu adalah jumlah penduduk per provinsi. Karena kan dia bentukannya angka, kayak bukan gambar gitu. Yang merah, biru, dan kuning ini masuknya ke data spasial atau data grafis. Oke, kita next. Oke, ini mau ke UGM ya. Keren banget nih. Psikologi UI nih. On fire. Kita next nih, true or false. Coba data raster berbentuk pixel. Coba diingat lagi nih, raster sama vektor. Yang mana ya yang pixel? Oke, benar banget ya. Jawabannya yang benar itu yang benar gitu. Jadi yang true itu yang benar karena emang
data raster ini berbentuk pixel, karena kalau misalnya di calling out lagi memorinya, data raster itu format data yang tersusun atas gambar-gambar dalam persegi atau pixel, karena wujudnya data raster ini adalah gambar yang di caught up by kamera. Oke, ini belum tergantikan ya dari nomor 1 tadi, si SIG UGM nggak ada lawan. Oke, nomor 4, analisis yang dilakukan oleh SIG. Ada kecualinya nih teman-teman, ini yang mengecoh juga. Kecuali ini benar-benar kayak nyebelin banget nggak sih di soal-soal kalau misalnya ada kata kecuali. Oke, benar banget, jawabannya adalah yang deskripsi. Karena diingat lagi, yang overlay, buffer, dan network itu adalah analisis yang ada di SIG. Jadi yang bukan analisis, yang deskripsi atau yang biru. Kita next. Oke, lihat-lihat nih yang mau ke UGM banyak juga ya, dan kayak on fire semua gitu ya ke UGM nih. Di posisi 1 dan posisi 5. Kita lanjut. Input data grafis dengan mengkonversi data analog ke spasial yang berbentuk vektor. Yang mana ya teman-teman? Ingat-ingat nih ya, ke vektor. Pakai alat apa? Bener banget, pakai alat yang namanya digitizer teman-teman. Diingat-ingat lagi ya. Kalau yang image processing ini maksudnya mengkonversi data spasial raster yang sudah tersimpan di komputer ke berbentuk vektor. Jadi, aku ngerti kenapa banyak yang kecoh di sini, karena kan sama-sama ke vektor kan. Tapi perlu diingat lagi, kalau image processing itu maksudnya bukan mengkonversi data analog yang berbentuk peta, tapi mengkonversi data spasial raster yang sudah ada di dalam komputer ke bentuk vektor, kayak gitu. Makanya jawabannya yang merah tuh yang digitizer. Kalau yang scanner itu mengkonversi data analog atau peta ke bentuk data spasial raster. Kayak gitu. Kalau untuk yang mozaik ini nggak ada ya, kayak nggak termasuk ke dalam pembahasan yang ini. Kita next. Digantikan ya teman-teman, ini live update nih, kayak digantikan tadi yang UGM tadi. Oke, kita lanjut. True or false lagi nih, teman-teman. Data teristris. Data teristris ini nama lainnya adalah data lapangan. Coba diingat lagi, kalau data lapangan tuh kayak gimana sih? Oke, bener banget jawabannya yang false. Karena data teristris atau data lapangan ini didapatkan dari penelitian kita secara langsung di lapangan. Gitu. Oke, kita next. Siapa nih yang di podium? Oke, balik lagi nih ya teman-teman, kayak si SIG UGM nggak ada lawan nih, kayak semangat banget langsung naik lagi gitu. Oke, kita lanjut nomor 7. Di peran data tuh penting nggak sih di SIG? Coba. Penting nggak ya data tuh di SIG? Oke, ini bener banget ya, bener semua lagi kayak. Wow, keren. Oke, jadi posisinya tetap ya teman-teman nih, si Fani masih di nomor 1, dilanjutkan dengan Z, UGM nggak ada lawan, Acit, dan psikologi UI. Oke, aku yakin yang lainnya pasti bisa kok. Yuk kita harus mengejar. Oke, nomor 8 itu teman-teman. Udah mau terakhir, coba. Data vektor berbentuk titik dapat berupa Oke, jawabannya yang kuning ya, teman-teman. Data vektor yang berupa titik itu maksudnya kalau misalnya di peta yang ditandain dengan titik doang itu apa sih? Nah, yang benar itu ada sumur minyak, dan lokasi pasar. Kita bahas yang hijau. Kenapa bukan hijau? Yang jaringan jalan, jaringan pipa, dan pola aliran itu biasanya berbentuknya bukan titik, teman-teman. Berbentuknya biasanya
garis, karena kan dia jaringan kan, pastinya dia itu network, jadi dia kayak connected gitu one to another, jadi dia nggak bisa pakai titik, karena kalau misalnya titik itu ya cuma di daerah situ doang, makanya yang titik bentuknya sumur minyak dan lokasi pasar, atau misalnya rumah sakit, sekolah itu bisa ditandai pakai titik. Kalau jaringan jalan gitu-gitu pas dia pakai garis gitu. Terus kalau yang biru penggunaan tanah itu pakai yang namanya poligon. Jadi kayak di apa ya? Dibatasin gitu loh daerah-daerahnya itu pakai poligon. Kayak gitu. Kalau yang ketinggian, curah hujan dan jenis tanah itu nggak berbentuk vektor ya. Kalau misalnya yang data ketinggian, curah hujan dan jenis tanah itu masuknya ke data non grafis atau data atribut. Jadi bukan berbentuk vektor. Yang mana vektor tadi kan data grafis kan atau spasial. Kalau yang merah ini data non grafis atau atribut. Kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Oke. Posisinya masih sama kayak tadi. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9 nih, teman-teman. Udah mau terakhir. Ini analisis apa ya? Yang tumpuk-tumpuk tuh analisis apa sih, teman-teman? Oke, benar banget jawabannya yang overlay atau yang tumpang susun. Jadi dia kayak menggunakan beberapa tema gitu di overlayin, diintegrasikan, ditumpang susun gitu di analisisnya. Kita lanjut. Oke, ini posisinya masih sama ya di nomor 1. Semangat banget kayaknya ikut kelas sore hari ini. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Contoh nih, di fasilitas kota tuh S3 berfungsi sebagai apa sih? Oke, benar banget teman-teman. Jawabannya adalah yang hijau, yang persegi ya. Kenapa bukan penentuan lokasi industri? Karena lokasi industri itu bukan suatu fasilitas di perkotaan. Jadi lokasi industri itu biasanya adanya di daerah pinggiran gitu. Kalau misalnya kalian ngerti, kalau di kotanya tuh biasanya cuman kompleks-kompleks kantorannya doang. Kalau lokasi industrinya tuh biasanya di pinggir-pinggir gitu. Oke, jadi jawabannya yang hijau, yang perencanaan rute angkutan kota. Kalau yang biru emang bukan ya teman-teman, kan yang namanya fasilitas tuh kita nggak mengevakuasi anak jalanan. Terus untuk yang kuning, pengamatan jumlah penduduk itu nggak termasuk dalam fasilitas kota. Kayak gitu. Oke, kita lihat yuk yang di podium siapa nih. Oke, yang di posisi 3 ada si SI Geoge yang nggak ada lawan, yang kedua ada Acit, dan yang di posisi pertama teman kita hari ini adalah Fa. Oke. Dan ada yang di posisi 4 ada Z, dan yang runner up ada oke. Keren banget, ini bener 8 dan bener 7. Yang lainnya pasti bisa juga, kok cuman kalah cepet aja. Oke, aku stop share. Dengan berakhirnya sesi Kahoot kita pada sore hari ini, maka berakhir juga sesi ngajar aku di sore hari ini. Oke, kita on cam dulu yuk teman-teman, kita foto bareng dulu. Mungkin kakak dari IT